Sepak bola sejatinya adalah panggung pemersatu. Setiap gol yang tercipta, setiap kemenangan yang diraih seharusnya menjadi momen kebanggaan bersama. Tanpa peduli siapa pencetak golnya atau dari mana asal darahnya. Namun, kenyataan di tanah Malaysia hari ini justru menunjukkan potret yang berlawanan. Timnas Malaysia baru saja mencatatkan kemenangan gemilang. Sebuah pesta 4 gol tanpa balas ke gawang Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Euforia seharusnya membuncah di seluruh penjuru negeri. Namun, bukannya pujian dan tepuk tangan, justru malah nada-nada sumbang dari sebagian pendukungnya sendiri. Apa gunanya menang kalau yang cetak gol bukan orang kita? Ya begitulah kira-kira ya di sebagian sudut media sosial. Mereka mempermasalahkan fakta bahwa semua gol kemenangan disumbangkan oleh para pemain naturalisasi, bukan oleh darah Melayu, bukan oleh putra daerah. Padahal, bukankah dulu mereka pernah bersorak atas gol-gol Mohammadou Soumaré, pemain luar yang kini sudah dianggap bagian dari keluarga Harimau Malaya. Kala Soumaré mencetak gol, tak terdengar protes keras. Namun, kini ketika deretan pemain naturalisasi asal Amerika Latin unjuk gigi, tiba-tiba darah keturunan dipersoalkan. OneFootball My, media olahraga di Malaysia, tak mampu menyembunyikan kekesalannya. Bagaimana mungkin kemenangan manis justru dipenuhi keluhan dari bangsanya sendiri? Di tengah sorotan panas itu, muncul pertanyaan besar. Sampai kapan Malaysia mampu berdamai dengan pilihannya sendiri di jalur naturalisasi? Media Malaysia kesal, pemain naturalisasi timnas Malaysia tak sepenuhnya didukung supporter sendiri. OneFootball My adalah salah satu media Malaysia yang telah mengungkapkan kekesalannya karena para pemain naturalisasi di timnas Malaysia ternyata tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari para pendukungnya sendiri. Mereka bahkan menyinggung keberadaan pemain asing yang pernah memperkuat tim di masa lampau. Sorotan terhadap pemain naturalisasi Malaysia semakin tajam. Apalagi setelah kemenangan telak atas timnas Vietnam dengan skor 4-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 yang berlangsung pada Selasa 10 Juni 2025. Menariknya, keempat gol dalam pertandingan tersebut semuanya berasal dari kontribusi pemain-pemain naturalisasi. Namun, kenyataan ini rupanya tidak sepenuhnya menyenangkan sebagian pendukung timnas Malaysia. Sebagian dari mereka justru merasa kurang puas karena gol-gol kemenangan tidak dicetak oleh pemain lokal atau yang memiliki darah asli Melayu. Hal inilah yang memicu kekesalan OneFootball My. Mereka merasa heran bagaimana mungkin ada fans yang justru tidak bahagia dengan kemenangan tim negaranya sendiri. Ada segelintir supporter Malaysia mengatakan mereka tidak gembira dengan kemenangan Malaysia karena bukan orang lokal yang main dan jaringkan gol. Tulis akun X OneFootball My yang dikutip pada hari Sabtu 14 Juni 2025. Akun tersebut kemudian mengingatkan bahwa di masa lalu timnas Malaysia juga memiliki striker naturalisasi bernama Mohammadou Soumaré. Namun, saat Soumaré mencetak gol, fans yang sama seolah tak pernah melontarkan protes. Dahulu gol Soumaré itu, apakah dia orang lokal? Sekadar bertanya, apakah Soumaré ada darah Malaysia? Cuit akun tersebut, ya. Sebagai informasi tambahan, Soumaré telah menetap dan berkarir di Malaysia sejak 2012. Ia baru mendapatkan status naturalisasi pada tahun 2017 dan mulai memperkuat Harimau Malaya setahun kemudian, yakni pada tahun 2018. Dengan demikian, status naturalisasinya sudah sesuai dengan regulasi FIFA. Sementara itu, sejumlah pemain naturalisasi yang kini memperkuat timnas Malaysia dianggap memiliki latar belakang yang kurang jelas. Banyak yang mempertanyakan garis keturunan mereka, sebab mayoritas diantaranya berasal dari Amerika Latin, yang secara historis tidak memiliki hubungan dengan Malaysia. Berbeda dengan kasus naturalisasi di Indonesia, yang memiliki keterkaitan
keterkaitan sejarah dengan Belanda. Dari informasi tadi, kita bisa mengambil pelajarannya, ya. Kemenangan seharusnya dirayakan, bukan diperdebatkan. Dalam olahraga, kemenangan adalah hasil kerja keras tim, bukan semata-mata soal asal-usul pemain. Fanatisme yang berlebihan pada identitas justru bisa merusak semangat sportivitas dan kebersamaan. Naturalisasi adalah pilihan strategis. Setiap negara berhak menggunakan jalur naturalisasi sebagai strategi meningkatkan kualitas tim. Malaysia, seperti banyak negara lain, telah memanfaatkan kebijakan ini untuk memperkuat skuadnya. Yang penting adalah bagaimana pemain bisa berkontribusi, bukan dari mana mereka berasal. Standar ganda di masyarakat. Reaksi sebagian supporter telah menunjukkan adanya standar ganda. Dulu menerima naturalisasi seperti Sumareh, tapi kini mempersoalkannya ketika pemainnya bukan dari etnis atau wilayah yang diharapkan. Konsistensi dalam bersikap merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam kemunafikan. Sekarang membahas mengenai pentingnya nasionalisme yang inklusif. Rasa cinta tanah air seharusnya mencakup siapapun yang sudah sah menjadi bagian dari bangsa tersebut. Jika pemain sudah resmi membela negara, maka layak dihargai sebagai bagian dari perjuangan nasional. Dan ini bisa dijadikan pelajaran ya dari pengalaman negara lain. Indonesia dan Malaysia sama-sama punya jalur naturalisasi. Namun, pendekatan historis dan kultural bisa berbeda. Penting untuk melihat bagaimana negara lain membangun harmoni antara identitas dan kebutuhan prestasi. Oke teman-teman, itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.